Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Kalimat tasyakur dan tahmid kita ucapkan dari lubuk hati yang dalam. Sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, masih dilindungi oleh Allah dari segala bencana dan musibah. Mudah-mudahan kita sampai akhir Ramadan diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga bisa untuk beribadah di bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, di dalam surat Al-Baqarah 185 yang kita baca tadi, bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, sebagai keterangan dan membedakan yang baik dan yang buruk atau yang halal dengan yang haram. Maka siapa di antara yang ada di negerinya dan dia menyaksikan bulan falyasum, hendaklah dia puasa di bulan Ramadan. Tapi jika dia berada dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, fa'idatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh membatalkan puasa dengan menghitung nanti hari-hari di akhir Ramadan berapa yang ditinggalkan. Begitulah Allah mengendaki yang lebih mudah untukmu, bukan Allah mempersulit untukmu. Maka sempurnakanlah bilang itu dan besarkanlah Allah atas petunjuk yang diberikan. Semoga kamu bersyukur. Hadirin sidang shaimat yang berbahagia, bahwa jelas di bulan Ramadan ini banyak hikmah yang terkandung di dalam puasa Ramadan. Kalau kita beri judul puasa sebagai perisai, maka dari hikmah-hikmah puasa yang kita laksanakan itu adalah termasuk yaitu sebagai perisai-perisai dari segala sesuatu. Memang sangat panjang kiranya kalau kita bahas apa saja yang bisa ditangkis oleh puasa Ramadan ini. Namun akan dapat diantara ialah bisa menangkis dari penyakit. Di apapun penyakit kita, maka Rasulullah memerintah kita tasumu atau sihu, puasalah kamu akan sehat. Berarti dengan menjalankan puasa, maka berarti Allah akan memberikan kesehatan. Dia sebagai perisai daripada penyakit. Tapi kadang-kadang kenapa orang takut puasa? Karena takut sakit. Karena tidak tahu dengan hikmah, tidak tahu dengan apa yang dijanjikan oleh Rasul ini. Kita lihat kenyataannya, apabila kita ada pemeriksaan lengkap dari dokter, kita disuruh puasa dulu malamnya, sampai kita diperiksa. Ada orang yang akan dioperasi, juga dianjurkan dulu dari malam untuk puasa sampai waktu saat dioperasi. Ini salah satu di antara bahwa puasa Ramadan itu sebagai perisai dari segala penyakit
Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan tahun ini, maka Allah akan menghindarkan kita, melindungi kita dari penyakit COVID-19. Hadirin dan hadirat sidang saimin wa saimat yang berbahagia. Itu diantara. Dan ada lagi sebagaimana dalam sabda Rasulullah. Itu Rasulullah bersabda di dalam tafsir Al-Jawahir jilid 2, ya ma'syaral syubab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, silakan kamu nikah jika kamu sudah mampu memberi nafkah kepada istri atau calon istri kamu. Tapi jika kamu belum mampu, maka laksanakanlah puasa, karena itu yang bisa sebagai perisai dari kejahatan. Untuk itu di dalam Al-Quran kita diperintah surat Isra 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri zina, karena zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang paling buruk. Karena itu di dalam hadis Rasulullah juga dibaratkan At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, iyyakum waz-zina fa inna fihi arba'a khisal yudhibul ba'a anil wujuh wa yaqta'ur rizqa wa yusqitur rahmani wa yujib al-khuluda finnar. Kamu jauhilah zina, karena zina itu akan menimbulkan 4 bahaya. Di antaranya akan hilang kecantikan kamu dari mukamu. Yang kedua, akan menghalangi rezekimu. Yang ketiga, kamu akan dimarahi oleh Allah yang Maha Rahman. Yang keempat, kamu akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Karena itu berarti Islam mewajibkan puasa bulan Ramadan. Itu bisa mengantisipasi, bisa sebagai perisai dari manusia berbuat zina. Kalau dalam Al-Quran cuma dikatakan jangan hampiri zina. Kalau dalam Quran dinyatakan zina itu adalah perbuatan keji, jalan yang paling buruk. Kalau dalam hadisnya tadi adalah 4 bahaya bagi orang yang berzina. Hilang keelokannya dan kurang atau putus rezekinya, dimarahi oleh Allah dan masuk neraka. Dengan itu Rasulullah memerintah, siapa yang mampu di antara pemuda laki-laki sudah mampu memberi itu nafkah pada istrinya, maka disuruh untuk bernikah, supaya jangan terjadi perzinaan, supaya jangan terjadi itu LGBT dan lain-lain sebagainya. Karena itu Rasulullah menyatakan, kalau kamu tidak mampu, ya, maka kamu berbuat, yaitu wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu wija. Hendaklah kamu laksanakan puasa, dan itu yang bisa jadi perisai di antara kamu untuk berbuat keji, berbuat dosa. Apalagi sebagai perisai daripada neraka. Hal ini adalah sangat kita perlukan. Dengan puasa juga kita itu terhalang dari neraka. Seperti dalam hadis tadi, bahwa diberikan hukuman bagi orang perzina, bagi orang yang itu LGBT, maka dia akan masuk neraka. Itu dengan arti puasa Ramadan juga sebagai perisai bagi manusia untuk melarang ke neraka. Kalau berbicara masalah neraka, na'udzubillah min dzalik, bahwa di antara yang ada di dunia ini seperti api-api yang ada sekarang, itu adalah merupakan permintaan daripada Jibril kepada Allah. Ya Allah, Adam dan Siti Hawa sudah berada di itu dunia,
dan tapi sayang makanan sudah ada dan itu binatang pun sudah ada, namun untuk memasak bagi Adam Hawa belum. Maka karena itu saya sampaikan pesan dari Adam, ya Allah, kasih aku api neraka. Karena itu aku mohon, kata Jibril, ikrinni naran tamra li adama fid dunya, kasihlah aku api neraka itu sebesar biji korma untuk Adam dan Hawa di dunia. Namun Allah menjawab dalam hadis kudusi, kalau engkau bawa sebesar korma api neraka ke dunia untuk Adam, sungguh akan hancur bumi dan langit karena panasnya. Lalu Jibril minta, kalau begitu kasih saya separuh dari korma. Jawaban daripada Allah, kalau diberi api neraka separuh korma untuk di dunia, sungguh akan kering hujan di udara, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh lagi, begitu panasnya. Lalu kata Jibril, kalau begitu berapa seharusnya ya Allah? Kalau begitu kata Allah, tolong ambil bahwa sebesar biji saya ke dunia ini, bawalah dan masukkan di dunia ke air dulu 70 sungai yang berbeda airnya. Akhirnya ditaruhlah di satu bukit di antara Mekah dan Madinah. Ada yang mengatakan bukit itu Kaf, ada yang mengatakan bukit Syahiq. Ini berbeda daripada riwayat. Akhirnya setelah terbakar seluruh kayu batu yang ada di kota Mekah, maka malaikat Jibril katakan, apa yang harus kuperbuat? Allah katakan, kalau begitu kembalikan yang asli itu kepada malaikat Malik Zabaniyah. Maka akhirnya dikembalikan, disimpanlah asap dari yang terbakar tadi oleh kayu, batu, dan besi. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, berapa panasnya kira-kira api neraka itu? Disinilah hikmah puasa tadi. Dan puasa menyatakan sebagai hikmah perisai ialah, kata Rasulullah, sumu innahu jinnat minan nar. Puasalah kamu, itu akan bisa jadi perisai dari api neraka nanti. Sedang jamaah as-shaimin was-shaimat yang kami hormati, karena itu dalam hikmah puasa Ramadan diantaranya bukan sekedar masalah dunia, tapi termasuk masalah akhirat. Kalau di dalam Lu'lu' wal Marjan jilid 1, bahwa Rasulullah menyatakan dalam hadisnya Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, yaitu ahwanun nasi fil nari, manusia yang paling ringan siksaannya di dalam neraka adalah diletakkan bara api di tumitnya, mendidih sampai ke otak dan ubun-ubunnya. Maka kesempatan di bulan Ramadan kita laksanakan puasa, sehingga kita terpelihara dari ancaman neraka. Dan berikut dari hadis Baihaqi di dalam Zibdatul Wa'izin, diambilkan dari sanad Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, salasatun man hafaza alaihinna kana waliyan haqqa wa man yatada'uhunna kana uduwan haqqa, as-salatu was-saumu wal ghuslu minal jinabah. Dengan maksud, kata Rasulullah, siapa yang memelihara 3 amal diantaranya, maka itu adalah wali. Aku akan lindungi mereka dengan sebenar-benar perlindungan. Tapi siapa yang mensia-siakan yang 3 macam ini, maka aku sebagai musuhnya. Yang pertama, kata Rasulullah, ialah as-sholah, sholat. Dan yang kedua, wasaumun, puasa. Yang ketiga, wa ghuslu minal janabah, yaitu mandi jenabat. Berarti dengan melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dengan mandi jenabat, yang 3 ini Allah berjanji waliyun, akan melindungi orang itu dari segala apapun keburukan di dunia.
Barangkali pada masa sekarang Indonesia yang sedang ditimpa oleh malapetaka, oleh musibah yang beruntun dan silih berganti. Kadang-kadang ada dulu yang panas kekeringan, termasuk di Kota Padang, seperti yang ada di Muara. Dan kemudian berganti lagi dengan hujan, timbullah itu masalah longsor dan masalah banjir. Karena itu mari kita laksanakan puasa ini. Semoga Allah akan melindungi dengan janjinya bahwa kita yang puasa akan dilindungi Allah dari segala bencana dan itu musibah. Termasuk barangkali musibah dari penyakit COVID-19 yang baru sekarang ini sudah ada 2 orang yang kena di Indonesia. Dengan itu penyakit COVID yang baru yang lebih ganas daripada COVID-19 yang disebut dengan istilah ialah B117. Ini lebih berbahaya daripada COVID-19. Tapi dengan mengambil bahwa puasa ini sebagai perisai, mudah-mudahan Allah akan mengangkat kembali dari penyakit yang paling berbahaya itu. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, itu diantara itu hikmah dari bulan Ramadan yang kita laksanakan, yang kita anggap sebagai perisai. Dan yang paling hebat lagi kata Rasulullah, siyamu junnatun yastajinu bihal abdu min sayiatil a'malin nasi. Dalam Mukhtarul Hadis, dalam Irsadul Ibad, Rasulullah bersabda, riwayat Baihaqi, Ad-Dailami dari Ibnu Umar, hendaklah kamu laksanakan puasa kata Rasulullah. Dia akan menjadi perisai bagi seorang hamba dari apapun yang terjadi kejahatan manusia. Barangkali kejahatan manusia yang sekarang kita sudah maklum sendiri. Ada begal di antaranya, ada malah perampokan, pembunuhan sadis, bukan saja di antara satu manusia dengan manusia lain, tapi sudah terjadi pembunuhan sadis antara anak dengan orang tua sendiri, antara mertua yang membunuh itu menantunya sendiri, bagi perbuatan yang kejam. Dan lebih berbahaya lagi masa sekarang dengan adanya itu begal yang modern, sehingga datang ke rumah-rumah dan akhirnya mereka membegal. Kemudian yang paling hebat lagi, ada yang menipu. Di antara datang ke rumah untuk menipu, dikatakan bapak tidak ada, tapi pesan akan memasang segala sesuatu. Ternyata setelah itu dipasang satu alat di rumah, maka pembantu disuruh naik ke atas dan akhirnya mereka berbuat semena-mena. Ternyata begitu buruknya itu tingkah laku masa sekarang daripada manusia itu sendiri. Belum lagi melalui arisan-arisan, melalui itu menanam itu investasi yang secara itu bodoh kalau diikuti. Kenapa? Setiap ada setoran dikasih, ada setoran ditambah dikasih bunganya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Setelah banyak setoran, maka dia stop uang kita dan dia tidak akan ketemu dimanapun alamatnya. Tidak akan bisa kita melapor karena alamat dan itu HP-nya sudah dimatikan. Sidang jamaah shaimin wa shaimat yang berbahagia, karena itu kami mengajak dari sebanyak perisai-perisai dengan melaksanakan Ramadan ini, semoga Allah berikan kita hidayah, berikan kita kekuatan lahir dan batin. Apapun yang terjadi segala kejahatan, semoga Allah bisa melindungi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'alla turhamun. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslian Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa meningkat imunitas kita sehingga kita bisa terbebas dari pandemi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi kita bersama-sama. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah tahun akademik 2021-2022 menerima 5 fakultas dan 10 program studi terdiri dari S1 dan Profesi Kedokteran Umum, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi, S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, D3 Akademi Keperawatan. Untuk pendaftaran bisa kunjungi pmb.umroh.ac.id. Jangan lupa daftarkan diri ya agar menjadi bagian dari kita.